Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kuliah terakhir ya di minggu ke-14. Hari ini kita akan membahas peralatan elektromagnetik yang ketiga ya, yaitu adalah trafo. Seperti yang materi sebelumnya bahwa dalam kuliah fisika ini ada 3 peralatan elektromagnetik yang diberikan ya, yang menggunakan prinsip elektromagnetik, yaitu generator, motor, dan juga yang terakhir adalah trafo. Nah, pada dasarnya semua peralatan elektronik ini dia memiliki sifat atau prinsip yang sama ya, yaitu menggunakan prinsip elektromagnetik di mana di sana ada flux magnet, kemudian ada gumparan, kemudian ada arus ya. Nah, kesemuanya itu menggunakan prinsip yang sama, hanya berbeda di aplikasinya. Nah, di awal pertemuan kemarin ya, awal pertemuan minggu ke-12 kita sempat menjelaskan prinsip kerja dari sebuah pembangkit ya. Jadi kalau kita punya pembangkit listrik, misalkan di sini ada PLTA katakanlah ya. Ini ada PLTA. Nah, pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA ini ketika nanti akan digunakan ya sampai dengan nanti ke konsumen ya, baik itu di rumah tangga ya. Di sini akan banyak sekali prosesnya. Yang pertama adalah listrik akan digerakkan ya oleh listrik akan dibangkitkan oleh generator ya. Oleh generator ya, di mana mengubah energi gerak menjadi listrik. Kemudian di materi kedua ini ada motor listrik. Nah, motor listrik ini cakupannya adalah di rumah tangga ya. Motor listrik ini di rumah tangga seperti pompa, air dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah di sini juga ada peralatan elektromagnetik ya yang akan kita bahas hari ini yaitu trafo. Nah, apa itu trafo ya? Secara singkat, trafo fungsinya adalah untuk mengubah tegangan. Jadi fungsinya adalah untuk mengubah tegangan. Nah, kenapa tegangan perlu diubah? Kenapa tegangan perlu dirubah? Tegangan perlu dirubah karena dalam transmisinya ya itu memerlukan modifikasi atau transformasi bentuk ya. Seperti contoh Anda misalkan Anda ingin ke kampus ya. Anda dari rumah, Anda perlu ke kampus, Anda harus bawa laptop, Anda harus bawa handphone, Anda harus bawa buku, Anda harus bawa peralatan macam-macam ya katakanlah. Bagaimana kalau Anda membawanya itu hanya menggunakan 2 tangan ya. Anda menggunakan 2 tangan, ya, Anda bawa dari rumah, pasti akan repot ya. Nah, dalam membawa barang-barang tersebut pasti Anda harus mentransformasikan atau merubah barang-barang tersebut agar lebih ringkas ya, dalam membawa. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan tas atau ransel. Nah, semakin ranselnya besar, maka Anda akan bisa bawa macam-macam ya, akan bisa bawa macam-macam dari rumah ke kampus tanpa ada kesulitan. Nah, begitu pula dengan trafo ya. Trafo di sini adalah prinsipnya adalah mengubah atau mentransformasi bentuk ya, mengubah atau mentransformasi bentuk agar listrik yang dihasilkan oleh pembangkit di sini dia bisa tersalurkan ke beban ya, ke rumah tangga, ke industri dan sebagainya agar dia lebih mudah untuk dibawa. Ya, bagaimana prinsipnya ya? Nah, trafo di sini nanti akan kita perkenalkan ada 2 jenis trafo ya. Ada yang pertama itu adalah trafo step up. Step up. Nah, apa itu step up? Ya, step up yang menaikkan tegangan. Ya. Jadi yang diatur di sini adalah V atau tegangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah step
down. Step down atau trafo penurun tegangan. Nah, bagaimana trafo step up dan step down bekerja? Nanti kita bahas secara detail. Nah, jadi pada intinya itu ya. Jadi trafo itu mengubah tegangan itu menjadi lebih kecil atau lebih besar. Nah, contohnya ya, ketika di pembangkit ya, di sini tegangannya masih kecil. Ketika listrik dibangkitkan oleh generator, tegangannya masih kecil, katakanlah misalkan ya 13 kV, contoh 13 kilovolt ya. Ya bukan kecil juga ya, sedang ya, 13 kilovolt sebuah pembangkit listrik tenaga air. Nah, tapi generator ini memiliki arus yang besar ya, arusnya di sini bisa besar, misalkan dia kapasitasnya 60 MW ya, misalkan dia 60 megawatt, ya ini PLTA yang cukup besar ya, 60 megawatt, maka arusnya di sini akan besar ya, tinggal P dibagi ini ya, 60 dibagi 3. Nah, arusnya sangat besar. Nah, daya ini bisa dipakai untuk pelanggan ya, untuk pelanggan di suatu daerah tersebut ya. Nah, untuk membawa listrik ini dia harus dirubah dulu. Ya. Dia harus dirubah terlebih dahulu ya. Salah satunya adalah menggunakan trafo step up untuk dinaikkan dulu tegangannya. Apa fungsi kalau tegangan naik? Kalau tegangan dinaikkan maka harusnya akan menurun ya. Karena rumus P sama dengan V dikali I. P sama dengan V dikalikan I. P itu kan daya ya, 60 MW ini. Jadi P-nya ini tetap ya. Dia kapasitasnya tetap 60 MW. Yang bisa dirubah hanya V dan I-nya. Nah, ketika tegangannya dinaikkan, arusnya akan menurun. Nah, kalau arusnya menurun, otomatis kabelnya lebih kecil ya. Kabelnya lebih kecil sehingga untuk membawa listrik tersebut akan lebih mudah ya. Bayangkan kalau tegangannya kecil 13 kV, maka arusnya akan besar sekali. Sehingga kabel yang digunakan untuk membawa akan besar-besar. Tidak mungkin ya. Seperti tadi, jadi prinsipnya untuk mentransformasikan. Oke, itu sedikit pembahasan ya mengenai fungsi trafo. Nah, trafo adalah sebuah alat peralatan listrik ya yang fungsinya untuk mentransfer energi ya dari sisi definisi ya, mentransfer energi dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain ya. Bisa jadi dari pembangkit ke rumah tangga ya, atau dari sebuah rangkaian elektronik ke rangkaian elektronik lain. Yang jelas dia adalah mentransfer energi ya, atau daya, mentransfer daya ya. Nah, kalau energi itu adalah daya yang berjalan dalam kurun waktu tertentu ya, misalkan sebuah daya berjalan selama 5 jam itu adalah sebuah energi. Nah, fungsinya adalah untuk mentransfer ya, mentransfer atau mentransformasikan. Nah, jadi ini seperti tas ya, kalau saya menganalogkan dari seperti tas yang Anda gunakan untuk bawa barang ke kampus. Nah, trafo ini dia bisa mengubah energi ya. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, atau ditambah atau dikurangi, dia hanya bisa dirubah. Jadi itu salah satunya, biar lebih ringkas, dia harus dibawa dengan bentuk yang lain. Kemudian ini beberapa definisi yang lain ya. Jadi intinya sama, kita percepat saja. Nah, trafo step up dan step down ya. Tadi sudah dijelaskan. Step up itu adalah fungsinya untuk menaikkan tegangan ya. Otomatis kalau tegangan dinaikkan, arus atau I dia akan turun. Ya. Kalau arusnya turun, efeknya apa? Efeknya kabel, ya. Kita bisa katakan kabel atau nggak hanya kabel ya, bisa juga penghantar. Jadi secara umum kita katakan penghantar. Nah, dalam hal ini penghantar contohnya adalah kabel ya. Nah, kalau arusnya turun, kabelnya akan semakin sedikit ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kita ingin mengilustrasikan arus listrik itu disamakan dengan air ya, diilustrasikan dengan air, bukan disamakan.
Jadi seperti selang ya, kalau airnya besar maka selangnya harus gede. Ya. Sama juga ini, kalau arusnya kecil maka kabelnya kecil, sehingga ketika mentransferkan listrik ya dari daerah ke daerah itu kabelnya tidak perlu besar-besar ya, kabelnya yang kecil aja yang penting panjang ya. Jadi listrik bisa menjangkau dari ke seluruh penjuru negeri ya, itu fungsinya step up. Jadi step up ini lebih digunakan untuk mentransferkan atau menyalurkan energi listrik dari daerah ke daerah. Nah, kalau step down, berarti tegangannya turun dong, ya. Tegangan turun, arusnya otomatis akan naik. Ya, betul. Ya. Nah, fungsi di sini ketika sebuah ketika penyaluran energi sudah mau mendekati lokasi ya, sudah mau mendekati lokasi pentransferan energi listrik, maka dia diturunkan. Contohnya ya, Anda pasti sering lihat ada jaringan sutet ya. Nah, ini misalkan 150 kV, ini tegangan saluran udara, tegangan ekstra tinggi 150 kV. Ini kabelnya seperti ini ya misalkan ya. Nah, ketika dia sudah masuk ke jalan-jalan, misalkan jalan ya, Anda sering lihat tiang listrik di pinggir jalan ya, seperti ini. Nah, ini diturunkan menjadi dari 150 diturunkan menjadi ini listrik ya, 20 kV, lebih rendah. Nah, fungsinya apa? Agar energi yang akan diberikan itu mulai dirasakan oleh masyarakat ya. Sampai nanti turun-turun terus sampai dengan akhirnya di 220 volt ya, sampai dengan pelanggan, sampai tegangan paling rendah. Nah, harusnya gimana? Nah, harusnya disesuaikan ya. Kalau kalau karena rumah itu misalkan kapasitasnya 2200 A, berarti arusnya hanya 10 ampere. Nah, di kabel 10 ampere, berarti 2200 VA gitu ya, jadi disesuaikan. Oke, kemudian ada beberapa tipe trafo di sini. Trafo itu ada yang bertipe inti, ada yang bertipe cangkang. Tipe inti itu kumparan, jadi peralatan elektromagnetik pasti punya lilitan, pasti punya kumparan. Nah, kumparan tipe inti ini kumparannya dililitkan pada dua sisi inti, kemudian kalau yang tipe cangkang, kumparannya dililitkan pada lengan tengah inti. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kalau kemarin di generator dan motor itu ada stator dan juga rotor ya. Jadi dililitkan di kumparan jangkar. Kalau ini dia dililitkan di inti. Jadi dia tidak ada benda yang bergerak ya. Kalau trafo dia murni menggunakan prinsip induksi. Walaupun sama-sama menggunakan kumbah Faraday. Nah, ini tipe cangkang ya. Jadi kumparannya dililitkan di luarnya ya. Kemudian kalau tipe inti dililitkan di intinya ya. Kemudian apa? Nah, itu ada istilah arus magnetisasi. Ya. Nah, pada kondisi tidak berbeban, arus akan mengalir di sisi primer, itu disebut sebagai arus penguat. Nah, ketika ada trafo, jadi prinsip kerjanya ya, ketika ada trafo ya, katakanlah ini sebuah trafo. Nah, ini kita berbicara yang simpel saja. Di sini ada colokan PLN ya, AC, sumber AC ya, kemudian dihubungkan ke trafo. Ini katakanlah jalankan trafonya 2 fasa. Nah, di sini akan ketika benda dimunculkan ke sumber tegangan, maka akan muncul arus penguat di sini. Nah, baru nanti ini mau di step up atau di step down ke bebannya, ya, tergantung kebutuhan. Nah, berapa bagian-bagian trafo ya? Sebenarnya trafo itu bentuknya seperti apa sih? Kita akan lihat di sini.
Langsung saja ke bentuk trafo ya. Ke bentuk trafonya dulu. Atau ke bagian dulu saja ya. Nah, kalau Anda sering lihat benda seperti ini contoh-contoh trafo. Nah, ya, ini beberapa contoh gambar trafo ya, seperti ini. Anda mungkin sering lihat di jalan ya, atau di depan genteng Anda. Ya. Itu ada benda-benda seperti kalau yang besar-besar itu biasanya di pembangkit. Kalau di rumah-rumah ya trafonya kecil ya, karena hanya trafo tegangan untuk step down ke tegangan rendah. Nah, ini contoh-contoh dari trafo, gambar trafo. Nah, kita akan lihat beberapa bagian-bagian trafo di sini. Nah, trafo itu sebenarnya tersusun oleh apa saja sih? Nah, kalau generator dan motor kemarin kan tersusun oleh dua komponen utama ya, ada stator dan juga rotor. Nah, kalau trafo ada beberapa bagian-bagian penting. Yang pertama, ada yang namanya inti ya, inti trafo. Nah, inti trafo itu adalah bagian yang dililiti oleh kumparan. Ya, ini terbuat dari bahan ferromagnetik ya. Tujuannya agar lebih banyak flux yang ditangkap. Ya. Kemudian ada bagian belitan, ya, belitan trafo. Nah, belitan ini dari penghantar tembaga ya konduktor yang diberikan isolasi ya biar tidak terjadi short circuit. Nah, sama seperti generator dan motor juga ada belitan. Kemudian ada minyak, ya, minyak trafo. Apa itu fungsi minyak? Ya. Jadi kalau Anda lihat trafo di situ ada minyak. Minyak di sini fungsinya untuk media pendingin ya, salah satunya. Nah, ketika sebuah trafo atau peralatan apapun ya, yang menggunakan prinsip elektromagnetik, pasti dia akan mengalami yang namanya panas. Ya. Nah, salah satunya di sini dia menggunakan minyak sebagai pendingin. Kemudian ada bushing. Nah, apa itu bushing? Bushing ini semacam konektor. Ya. Nah, trafo ini akan dikoneksikan ke perangkat lain itu menggunakan bushing. Ya. Jadi bushing ini dalamnya itu adalah konduktor, kemudian di sini adalah isolator ya, seperti kabel ya, kabel tapi ini isolatornya berbentuk seperti sirip-sirip payung ya, fungsinya untuk isolator dan juga salah satunya untuk menghindari debu dan juga hujan. Kemudian pendingin ya, pendingin tadi contohnya bisa menggunakan minyak, menggunakan air juga bisa, udara juga bisa. Jadi sebenarnya prinsip pendingin dari trafo itu sendiri bisa bervariasi ya, tergantung dari tipe trafo itu sendiri. Kemudian ini contoh gambar dari inti besi ya. Jadi inti besi trafo itu tidak dibentuk oleh sebuah besi padat ya, tapi dia dibuat seperti sirip-sirip ya, jadi seperti lempengan-lempengan yang ditumpuk sehingga dia seperti seolah-olah besi padat. Fungsinya untuk mengurangi rugi-rugi. Ya. Rugi-rugi itu artinya ya kerugian seperti Anda membawa air misalkan dari rumah ke kampus pasti ada beberapa air yang tumpah ya, walaupun satu tetes dua tetes pasti ada yang tumpah. Begitu juga listrik ya, listrik yang dibawa dari satu tempat ke tempat lain pasti ada yang bocor dan sebagainya. Nah, itu salah satunya untuk mengurangi rugi-rugi di situ. Inti besi adalah yang dililitkan ya, yang dililitkan oleh kumparan. Kemudian, nah ini kumparan seperti ini contohnya, yang dililitkan di inti besi. Minyak ya, minyak itu fungsinya di sini salah satunya sebagai pendingin ya. Fungsinya jadi salah satunya sebagai pendingin biar dia tidak apa panas ya. Kemudian yang kedua dia juga sebagai media isolator. Nah, apa itu isolator? Isolator adalah benda yang tidak menyalurkan panas ya. Seperti kabel dan sebagainya, tapi ini menggunakan media minyak.
Kemudian tangki, ya, tentu ada tangki. Tangki sebagai medianya atau housing-nya, ya. Kemudian busing. Nah, busing ini tadi sudah dijelaskan juga, ini sebagai konektor, ya. Konektor, jadi kalau Anda punya trafo, misalkan di sini, ya, ini ada trafo, bentuknya biasanya sebagian besar kotak, ya, kotak kubus gitu. Kemudian ini mau dihubungkan katakanlah ke beban. Di sini ada beban. Nah, sebelum secara teori seperti ini, ya, dihubungkan ke sini. Nah, busing ini berfungsi sebagai konektor, ya. Jadi di sini ada ditutup dengan sebuah isolator yang disebut sebagai busing. Di busing ini konektor. Ini busing. Jadi konektor yang berbentuk seperti sirip-sirip payung. Lalu ada beberapa peralatan tambahan. Pendingin ini sebenarnya tambahan. Kemudian tap changer. Tap changer ini fungsinya untuk apa? Untuk mengubah setelan, ya, mengubah setelan dari tegangannya, mau dirubah ke berapa volt, ya. Kemudian alat pernafasan, nah ini nanti akan dijelaskan. Kemudian ada pengaman juga. Oke, pendingin. Nah, sistem pendingin yang ada di trafo itu dia bisa menggunakan berbagai macam media, ya. Ini salah satunya yang Anda bisa lihat, dia bisa menggunakan udara, ya. Dia bisa menggunakan udara, dia bisa menggunakan air dan sebagainya, minyak juga bisa, ya. Nah, pendingin itu bisa berasal dari dalam trafo atau dari luar trafo, ya. Kemudian dia bisa disalurkan secara alamiah maupun paksa. Paksa itu kalau di sini istilahnya dalam bahasa Inggris adalah force, ya. Nah, contohnya di sini, ya. Ini sistem pendingin. Jadi di dalam trafo itu ada nameplate, ya, atau spesifikasinya. Kalau pendinginnya AN berarti ini adalah air natural, ya, atau udara alami. Nah, ini dia pakai udara, ya, secara alamiah. Ya, begitu. Contoh lagi misalkan ada ini onan, ya. Jadi A itu air, O itu oil, ya, oil atau minyak, ya. Oil. Kalau N itu natural, F itu force, ya. Jadi ini oil natural, air force, atau minyak alami, dan juga udara yang dipaksa, ya. Jadi ini secara detail penjelasannya di sini. Kemudian tap changer, ya, jadi fungsinya untuk mengubah tegangan, mengubah setelan. Misalkan Anda pengen ganti, ya, mengubahnya dari 1:1000 ke 1:500, nah, itu menggunakan tap changer. Kemudian alat pernafasan, apa itu alat pernafasan? Nah, jadi jadi di dalam trafo itu harus ada alat pernafasannya, ya, untuk tempat keluar masuknya udara. Ketika terjadi panas, maka otomatis harus ada udara panas yang harus dibuang, ya, dari dalam trafo keluar. Begitu pula ketika dingin harus ada udara yang dari luar masuk ke dalam. Kemudian ini contoh-contoh saja yang tadi bentuknya sudah saya berikan. Nah, sekarang ada beberapa macam trafo, ya. Yang pertama adalah potential transformer, atau kita singkat biasanya dengan nama PT. Apa itu potential transformer? Kalau dalam bahasa Indonesia adalah trafo tegangan. Apa itu trafo tegangan? Nah, contohnya di sini. Trafo tegangan itu adalah trafo pada umumnya, ya, untuk mengubah tegangan naik atau turun. Nah, contoh di sini ada kabel transmisi, ya. Ini ada 4 kabel RSTN, ya. Ada 4 fase, ya. Kalau Anda nanti ambil di sistem tenaga listrik ada istilah ini nanti. Jadi kalau Anda lihat di pembangkit-pembangkit itu kan kabelnya bisa ada 4, ya. Misalkan yang tinggi-tinggi itu ada 1, 2, 3, 4 banyaknya. Nah, ini salah satunya. Nah, bagaimana PT bekerja, ya? Ini contohnya dia diambil dari 2 fase, ya. Ini fase T dan fase netral diambil, lalu dia dihubungkan ke trafo.
ya. Nah, misalkan ini kapasitasnya 150 kV ya, karena ini tadi sutet ya, 150 kV. Ini adalah sutet. Nah, dia mau dirubah ke tegangan rendah ya, ini akan dirubah ke tegangan menengah, katakanlah 20 kV. Nah, di sini dihubungkan ke trafo ya, jadi diambil. Kemudian ini trafo ya, ini dari 150 dirubah ke 20. Ini salah satunya contoh potensial transformer. Kemudian yang kedua adalah CT. Nah, kalau tadi CT ini, kalau tadi PT ini CT. CT current transformer atau trafo arus. Nah, fungsinya apa? Untuk menaikkan dan menurunkan arus ya. Kalau trafo tegangan menaikkan menurunkan tegangan, kalau trafo arus menaikkan menurunkan arus ya. Nah, jadi bedanya kalau yang PT tadi dia mengambil dua kabel atau dua pengantar atau dua fase ya, karena dia merubah tegangan. Kalau CT dia mengambil satu kabel saja, karena dia hanya ingin mengubah nilai arus yang ada di situ. Ya. Dia dihubungkan ke CT ya, arusnya dia bisa dirubah. Di sini bukan berarti merubah arus menjadi lebih kecil, tidak. Dia membandingkan ya. Ini fungsinya biasanya untuk pengukuran. Misalkan di sini ada arus katakanlah 100 ampere ya, di kabel ini misalkan ya. Oke. Kemudian CT-nya adalah spesifiknya CT 1:100 katakanlah. Nah, maka yang muncul di CT hanya 1 ampere. Ya. Jadi hanya sebagai pengukuran untuk mengetahui ukuran sebenarnya. Nah, kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu prinsip kerja dari trafo ya. Bagaimana trafo itu bisa bekerja? Nah, trafo itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Trafo dalam keadaan berbeban dan juga trafo dalam keadaan berbeban. Apa itu berbeban tidak berbeban? Kalau trafo tidak berbeban berarti ya dari sumber tegangan dimasukkan ke trafo, kemudian tidak ada perangkatnya ya, atau tidak ada sambungannya. Kalau berbeban berarti ada sambungannya. Nah, secara umum rumus trafo seperti ini ya. Baik itu step up maupun step down, itu rumusnya seperti ini. V ini adalah jadi kalau trafo itu ada dua sisi ya. Jadi kalau disimbolkan seperti ini sisi primer, ini sisi sekunder. Ini V1 atau tegangan input, ini V2 atau tegangan output. Kalau step up berarti V2-nya lebih gede, ya, karena menaikkan tegangan. Kalau step down berarti V2-nya lebih kecil, karena menurunkan tegangan. Nah, apa itu N? N adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitannya seperti ini, ya, ini sebanding ya. Kalau lilitannya semakin besar, berarti tegangan yang dirubah akan semakin besar juga. Nah, rumusnya dengan menggunakan perbandingan ini ya, V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, lalu ini contoh ya, ada contoh soal, ada trafo, ya, dia diketahui lilitan primernya itu 50, kemudian lilitan sekundernya 200, karena dia step up ya, kemudian tegangan inputnya 920, berapakah tegangan outputnya? Tinggal dicari ya, maka muncullah hasilnya seperti ini ya. Maaf, ini step down ya, karena N2-nya lebih kecil sehingga inputnya 920, outputnya adalah 230. Nah, seperti itu ya. Beberapa contoh yang lain. Kemudian ini adalah rangkaian ekuivalen trafo. Pada dasarnya sama, menggunakan hukum-hukum Kirchhoff ya, kemudian hukum sigma V sama dengan 0 dan sebagainya. Nah, kemudian yang terpenting di sini tadi saya menjelaskan bahwa ada dua kondisi trafo ya, ada dua kondisi trafo berbeban dan tidak berbeban. Ini rangkaian-rangkaian ekuivalen saya kira
Anda bisa dieksplor ya, bagaimana menggunakan hukum Kirchhoff ya, kemudian menggunakan loop dan sebagainya. Sama prinsipnya dengan generator dan motor. Nah, di sini ada dua kondisi ya, kondisi keadaan tanpa beban dan kondisi berbeban. Nah, saya akan berikan tugas saja biar Anda lebih paham. Oke. Tugasnya adalah, ini akan saya bagi, tugasnya cukup satu saja ya, satu soal saja. Untuk NIM ganjil, silahkan membuat satu contoh soal ya, trafo. Jangan contoh soal ya. Kalau contoh soal nanti kesusahan, nanti biar di tutorial saja. Ini aja. Untuk NIM ganjil menjelaskan apa itu prinsip dari atau menjelaskan trafo dengan kondisi tak berbeban ya, jelaskan saja ya. Jadi biar tidak terlalu sulit, kalau contoh soal nanti sulit ya. Kondisi tak berbeban ya. Apa itu kondisi tak berbeban ya, dijelaskan. Kemudian untuk yang NIM genap, NIM dengan akhiran genap menjelaskan kondisi sebaliknya. Menjelaskan apa itu kondisi trafo berbeban. Apa sih artinya? Ya. Nah, oke, mungkin itu saja ya. Nanti sehingga nanti Anda bisa paham ya, tak berbeban itu. Tadi sebenarnya sudah saya singgung ya, apa itu berbeban dan berbeban. Ini silakan Anda jelaskan lebih detail lagi. Jadi itu silakan dijelaskan. Tugasnya untuk minggu terakhir ini singkat saja ya. Untuk hitungannya nanti di tutorial saja. Kemudian untuk tutorial besok, saya sudah meminta untuk asisten untuk menambahkan soal-soal mengenai CPM keempat ya, yang terkait dengan keislaman. Jadi silahkan nanti diikuti dengan baik untuk tutorialnya. Kemudian untuk pesan sebelum UAS adalah silakan Anda pelajari materi UAS adalah materi setelah UTS, yaitu materi pertemuan 8, mulai dari potensial dan energi listrik ya, sampai dengan hari ini trafo. Ya. Ujian insya Allah akan dilakukan secara online, masih secara online. Kemudian yang seperti yang sudah saya posting di Classroom, yang bermasalah dengan presensi, tapi masalah yang legal ya, jadi karena kesalahan teknis, karena dulu belum pernah dimasukkan ke NKMD sehingga telat, sehingga presensinya belum diupdate. Nah, silahkan Anda buat ya, Anda konsultasikan ke akademik biar Anda bisa mengikuti UAS. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti bisa menghubungi saya via WA maupun email ya. Untuk yang lebih cepat biasanya via WA ya. Kalau via email, tergantung saya buka email atau enggak. Baik, untuk itu untuk materi hari ini, tetap selalu jaga sehat dan selalu happy ya. Silahkan dikerjakan tugas-tugas dengan happy dan jangan pernah bosan ya untuk selalu mencari ilmu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.